Hai, perkenalkan nama saya Cecilia, saya dari kelas 1A1. Di sini saya ingin menjelaskan karakteristik matahari. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan pengertian dari matahari. Matahari ini merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya. Matahari tersebut berupa bola pijar yang ukurannya itu sangat besar. Mata tersebut dapat dikatakan yakni sebagai bintang disebabkan karena mempunyai energi cahaya sendiri. Cahaya matahari ini juga terlihat dari lebih cemerlang apabila dibandingkan dengan cahaya bintang lainnya. Matahari ini adalah bintang yang terdekat dari bumi. Matahari ini juga disebut sebagai pusat tata surya disebabkan karena memiliki gaya gravitasi yang tinggi. Hal tersebutlah menyebabkan matahari dikelilingi oleh planet-planet serta benda langit yang terdapat di dalam tatanan tata surya. Pada tata surya, 98% massa tata surya tersebut terkumpul pada matahari. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang ciri-ciri karakteristik matahari. Yang pertama, ada lidah api atau prominensa. Lidah api itu menyerupai lidah api yang sangat besar dan terang. Lidah api tersebut mencuat dari permukaan seperti lidah dengan gerakan melinggi atau lob. Bagian tersebut disebut juga sebagai filamen matahari. Hal tersebut disebabkan karena mempunyai cahaya matahari yang terang apabila dilihat dari luar angkasa, namun cahayanya tersebut masih kalah terang dengan cahaya matahari itu secara keseluruhan. Nah, yang kedua itu ada bintik matahari. Pada matahari itu juga terdapat satu ciri khas, ialah granula-granula yang berbentuk cembung itu dengan ukuran kecil. Granula-granula terdapat suatu di pesawat dengan jumlah yang tak terhitung banyak. Granula-granula ini disebut juga dengan bintik matahari. Bintik matahari tersebut berbentuk disebabkan karena adanya medan-medan yang menembus fotosfer. Ukurannya terbilang kecil dan tetapi bintik matahari ini terlihat lebih besar apabila dibandingkan dengan ukuran bumi. Bintik matahari ini tersusun oleh dua daerah, yakni umbra serta penumbra. Daerah umbra ini adalah gelap pada bintik matahari juga dikelilingi oleh daerah penumbra yang merupakan suatu daerah terang pada bintik matahari. Namun, dengan secara tidak langsung, warna bintik matahari tersebut lebih gelap. Hal tersebut disebabkan karena suhu pada bintik matahari ini lebih rendah apabila dibandingkan suhu fotosfer. Nah, selanjutnya kita ada menjelaskan angin matahari. Angin matahari ini adalah suatu partikel-partikel yang dikeluarkan dari atas atmosfer matahari yang pergerakannya ini menjangkau seluruh tata surya. Partikel ini mempunyai kandungan energi yang sangat tinggi. Namun, pergerakannya itu dikeluar dari medan gravitasi matahari itu dengan kecepatan yang tinggi. Bukti adanya angin matahari yang bisa atau dapat terlihat oleh bumi ialah adanya badai geomagnetik yang berenergi tinggi. Badai geomagnetik tersebut bisa atau dapat merusak satelit serta sistem aliran listrik. Selain badai geomagnetik, bukti lainnya ialah aurora di daerah kutub serta jumlah partikel yang menyerupai ekor panjang komet. Ekor panjang pada komet tersebut disebabkan karena adanya hembusan angin matahari. Nah, yang terakhir ada badai matahari. Di matahari ini juga disebut badai. Badai matahari tersebut akan terjadi apabila pelepasan tiba-tiba pada energi magnetik yang terbentuk di atmosfer matahari. Selanjutnya di sini ada beberapa gambarnya. Kalian bisa lihat ada bintik matahari, lidah matahari, angin matahari, serta badai matahari. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik matahari itu ada beberapa, yaitu diameternya 1,392,684 dikali 106 km. Yang kedua, ada radius khatulistiwa 6,96342 dikali 105 km. Yang ketiga, keliling khatulistiwa yaitu 4,379 dikali 106 km. Yang keempat ada kepepatan 9 dikali 10 minus 6. Yang kelima ada luas permukaan yaitu 6,0877 1112 km. Ada volume 1,412 dikali 1118 km, yaitu ada massa 1,8991 dikali 1030 km. Suhu pusatnya 15 juta Celcius, suhu permukaannya 6000 Celcius, skala rotasinya 27 rotasi, yaitu 27 hari.
Matahari merupakan bola raksasa yang berpijar. Penyusunan berupa gas hidrogen sebesar 74% dan helium sebesar 25% yang terrealisasi. Selain itu juga terdapat penyusunan lainnya seperti nikel, silikon, sulfur, magnesium, neon, kalsium, karbon, dan kromium. Matahari menghasilkan cahayanya dari reaksi futur hidrogen yang menjadi helium. Berdasarkan penelitian, matahari sekarang berusia 4.600 miliar tahun. Matahari merupakan bintang yang terdekat dengan bumi berjarak 150 juta kilometer. Nah, selanjutnya ada peranan dan matahari dan pergerakannya dalam tata surya. Peranan matahari itu sebagai berikut. Matahari adalah pusat sirkulasi semua benda langit di tata surya, seperti planet dan benda langit lainnya. Matahari adalah pusat energi untuk melindungi tata surya. Matahari adalah sumber energi cahaya panas bagi planet-planet sekitarnya. Matahari juga bertindak sebagai pengatur cuaca dan iklim di bumi. Matahari juga melalui kecepatan siang dan malam yang terjadi di permukaan bumi. Dan selanjutnya, matahari juga membantu fotosintesis pada tanaman di bumi. Selanjutnya, matahari ini tidak hanya statis tetapi juga mengalami pergerakan. Karena gerakannya matahari mengalami dua jenis gerakan. Dua jenis gerakan itu yaitu matahari berubah selama 27 hari selama satu putaran. Pergerakan rotasi matahari dapat diketahui karena perubahan posisi bintik matahari. Kecenderungan matahari subuh rotasi matahari adalah 7,25 dari poros bumi. Ini akan membuat kutub utara matahari lebih terlihat pada bulan September. Sementara kutub selatan akan lebih terlihat pada bulan Maret. Matahari adalah bola gas yang bagian-bagiannya tidak berputar dengan kecepatan tetap. Menurut para ahli, rotasi interior matahari tidak identik dengan rotasi permukaannya. Rotasi bagian khatulistiwa memakan waktu sekitar 24 hari, sedangkan rotasi bagian kutub memakan waktu sekitar 31 hari. Matahari mengalami rotasi dan juga pergerakan di sekitar galaksi. Matahari dari komponen tata surya yang berada di orbit sekitar. Inilah penjelasan dari saya tentang karakteristik matahari dan pengertiannya. Bye.